jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiaoyan, part 34. Ayo, langsung aja kita ke alurnya. Kemunculan pasukan Taisu tidak biasa. Bahkan jika istana dewa berburu dapat melawannya, walaupun dia akan bisa menang, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Dan harga seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Suho saat ini. Meskipun tidak banyak sosok di kedua kecanduan Dewa Taisu saat ini, namun ada beberapa sosok yang berdiri di punggungnya, memancarkan rasa penindasan yang lebih kuat. Jelas, kelompok yang baru saja tiba kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan sosok yang berdiri di garis depan kerumunan di atas kedua binatang kecanduan Dewa Taisu Sanyi, jika melihat sekelilingnya, dia jelas berbeda dari orang-orang Taisu di sekitarnya. Karena sebagian besar orang Taisu tidak pernah meletakkan pelindung kepala mereka. Hanya sosok tersebut yang menunjukkan wajahnya di balik baju besi dewa palsunya. Orang ini memiliki alis tebal dan mata yang sangat tajam, dan bisa merasakan keagungan dari penampilannya. Matanya segera beralih ke arah Taisu Senyi yang telah jatuh, dan sepertinya tidak bisa bergerak lagi. Kemudian dia melihat ke tim sebelumnya, dengan hanya beberapa lusin orang yang tersisa saat ini. Matanya akhirnya terkunci pada sosok tubuh 701. Apa yang terjadi denganmu, 701? Melihat bala bantuan yang datang dari Taisu, sebuah mata jatuh di mata baju besi 701 saat ini. Lagi pula, jika mereka datang sedikit lebih lambat lagi, ini diperkirakan mereka akan dicabik-cabik oleh istana dewa berburu. Tuan Xinghui, mereka dari istana dewa berburu, dan itu mereka. Sosok 701 mengangkat tangannya dan menunjukkan kerumunan dari istana dewa berburu. Istana dewa berburu? Pria dengan nama Xinghui itu sedikit menunduk, kemudian melihat ke arah ratusan ribu pasukan di istana dewa berburu. Apa leluhur istana dewa berburu? Xinghui berkata dengan suara yang dalam, dan aura agung keluar dari dalam tubuhnya. Dan dua klan Suhou mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat sosok yang berdiri di atas Dewa Taisu Senyi. Kakek ada di sini? Suho berteriak dengan keras dan melambaikan jubah lengan bajunya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mulut permaisuri juga sedikit terangkat saat ini. Meskipun dia tidak menyukai Suho, itu tidak terduga. Baik dia dan Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Sunsang. Mau tak mau, dia merasa lebih baik tentang hal itu. Istana dewa berburu itu bagus. Dan Taisu tidak ingin memprovokasi istana dewa berburu Anda. Saya tidak berharap istana dewa berburu Anda berani mengambil inisiatif untuk bertarung dengan kami. Apa itu sepadan? Dalam hal ini, tidak mustahil untuk menghancurkan istana dewa berburumu. Sosok Xinghui berkata dengan dingin. Dan Suho bisa merasakannya dalam kata-katanya. Karena pada titik ini, Suho tidak pernah menganggap serius Taisu. Dan alasan mengapa dia tidak pernah mengambil tindakan terhadap istana dewa berburu adalah karena dia merasa bahwa yang terakhir tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka saat ini. Tetapi pada kenyataannya, istana dewa berburu telah benar-benar memprovokasi Taisu. Dan kali ini secara langsung membuat mereka tidak dapat diperbaiki keadaannya. Begitu tidak ada goresan antara istana dewa berburu dan Taisu, mereka menjaga jarak satu sama lain saat ini. Tanpa diduga, dalam sekejap,
itu mencapai titik di mana kedua belah pihak harus berperang sekarang. Hancurkan istana dewa berburu. Apa? Hanya mengandalkanmu, bajingan yang mengenakan sepasang kulit kura-kura ini, menghancurkan istana berburu saya? Suho menjawab dengan mencibir dan berkata dengan jijik. Sosok Sing Hui bukan lagi ngomong kosong. Bahkan dengan lambean lengan bajunya, 10.000 orang di atas punggung Dewa Taisu Senyi siap untuk bertempur. Dan tampaknya dia berniat untuk langsung melawan Istana Dewa Berburu di sini. Meskipun Istana Dewa Berburu memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, tetapi mereka masih tidak takut. Tentu saja, dari sudut pandang kekuatan Taisu, meskipun mereka hanya memiliki 10.000 orang, masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika 10.000 orang ini dapat mencapai langkah kelima, mereka pasti adalah prajurit terkemuka yang kuat. Akan tetapi, ada ratusan ribu orang di Istana Dewa Berburu. Dan kekuatan dewa perang mereka mayoritas pembangkit tenaga abadi, yang jumlahnya hanya beberapa ribu orang. Kemudian, ada pembangkit tenaga abadi dengan kekuatan langkah keempat, atau lebih tinggi, tidak melebihi 500 orang. Jadi, jika mereka benar-benar bertemu satu sama lain, bahkan jika Istana Dewa Berburu dapat bersaing dengan mereka, tidak dapat dihindari jatuhnya korban dan membayar harga yang mahal. Setelah pertempuran ini dimulai, itu juga akan menjadi pertempuran terbesar di dunia nyata Xuanyin selama puluhan ribu tahun. Begitu banyak makhluk abadi telah berpartisipasi dalam perang. Dan itu hanya terjadi di zaman kuno. Permaisuri. Suho menoleh. Awalnya dia ingin menemukan permaisuri dan setuju untuk bergabung. Akan tetapi, permaisuri tidak memiliki tembakan tambahan, kecuali bahwa dia baru saja menahan 2 dewa Taisu Senyi. Tetapi ketika Suho ingin pergi ke arah permaisuri pada saat ini, dia menemukan bahwa permaisuri yang memegang kelinci yang tak tampak tadi, akan tetapi bayangannya telah menghilang saat ini. Dan dia tidak tahu alasannya mengapa permaisuri menghilang. Wajah Suho membeku pada saat ini. Sepertinya itu telah direncanakan oleh permaisuri. Jelas, mereka berdua yang bersama-sama bertarung melawan permaisuri. Dan sekarang bagaimana mereka bisa mentransfer kebencian mereka kepada satu sama lain? Ini tidak seharusnya. Suho bereaksi dan segera berkata, "Tunggu sebentar. Kita semua telah diadu domba oleh permaisuri. Kali ini, aku dan kalian yang akan bergabung untuk membunuh permaisuri." "Itu semua salah paham," kata Suho buru-buru berkata, yang membuat mata Taisu Sing Hui suram dan menatap Suho yang mencoba menjelaskan. Ada perasaan bahwa pihak lain telah mengolok-oloknya sebagai orang bodoh. Tetapi pada saat ini, kata-kata Suho hanya membuat Sing Hui semakin marah. Dengan gelombang jubah lengan yang terakhir, semua puluhan ribu orang Taisu naik ke udara. Pada saat yang sama, dan para dewa Taisu memberi mereka berkah dari kekuatan yang berbeda, yang langsung meningkatkan kekuatan tempur 10.000 orang ini untuk tingkat ke level yang lebih tinggi. Sial! Suho mengutuk dalam hatinya dan mengatakan bahwa permaisuri memiliki banyak trik. Bagaimana dia bisa mempercayai kebohongannya dengan mudah? Bukan karena hati Suho tidak stabil, dan dia baru saja mematuhi permaisuri. Faktanya, Suho yang telah disihir oleh permaisuri tanpa disadari. Ini juga semacam kekuatannya. Orang-orang sudah mematuhi apa yang mereka katakan tanpa menyadarinya.
Dan ini juga merupakan kekuatan dari permaisuri. Suho bahkan tahu bahwa pertempuran itu tidak dapat diubah, tetapi masih belum pasti apakah permaisuri membujuknya. Tetapi, jika permaisuri tidak mengambil tindakan dalam pertempuran ini, istana Dewa Berburu pasti akan dipukuli habis-habisan oleh Taisu saat ini. Meskipun lawan hanya memiliki 10.000 orang, dan istana Dewa Berburu puluhan kali, tetapi dalam hal kekuatan tempur individu, lawannya jauh di depan. Untungnya, kekuatan istana Dewa Berburu tidak ada pada individu. Sebaliknya, mereka semua terintegrasi ke dalam formasi pergeseran awan pengubah langit. Meskipun begitu, tidak ada banyak kepanikan di wajah Suho. Jelas, berurusan dengan orang-orang ini, seperti yang dikatakan permaisuri, tidak sulit untuk dipecahkan. Saya melihat sidik jari berubah, dan formasi perubahan awan pengubah langit di udara muncul kembali. Formasi besar berputar, dan 2/3 dari ratusan ribu pasukan ditembak mundur. Segera, kekuatan tubuh mereka bergegas ke formasi awan pengubah langit. Kemudian, berkumpul di atas formasi besar, yang membuat formasi besar berputar, dan semua kekuatan yang terkumpul mengembun menuju puluhan ribu orang Taisu. Ini perubahan hari. Suara Suho keluar perlahan, dan napas puluhan ribu orang di depan tiba-tiba meningkat secara cepat. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kelompok. Jika Anda masih mengandalkan taktik formasi, Anda pasti akan menderita banyak korban. Lebih baik Anda mengirim elit yang kuat untuk bertarung. Perubahan seketika dalam taktik dapat dilihat. Suho memiliki indera penciuman yang tajam dan mengubah taktiknya dengan tegas. Juga di bawah kepemimpinan Suho, bahwa Istana Dewa Berburu tidak pernah mengalami kekalahan dan telah memenangkan ratusan pertempuran.